Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tahapan atau tutorial untuk melakukan instalasi OJS pada Ubuntu server versi 22.04 ya. OJS sendiri merupakan akronim dari Open Journal System yang merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project yang dirancang untuk bisa memfasilitasi pengelolaan dan publikasi jurnal ilmiah. Platform ini telah mendapat pengakuan luas atas perannya dalam mendemokratisasikan akses terhadap penelitian dan menyederhanakan proses editorial. Sebelum munculnya OJS, penerbitan akademis seringkali ditandai dengan alur kerja yang rumit, aksesibilitas yang terbatas, dan biaya yang tinggi. Nah, dengan OJS ini, model penerbitan tradisional membatasi akses terhadap penelitian yang berharga sehingga menghambat penyebaran pengetahuan melalui jaringan internet ya. Nah, menyadari hal tersebut, maka dianggap perlunya sebuah sistem yang lebih inklusif dan efisien. Kemudian PKP Public Knowledge Project memperkenalkan OJS pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memberdayakan lembaga akademik, akademisi, dan penerbit. Penerapan OJS telah membawa perubahan transformatif dalam penerbitan akademis seperti jurnal-jurnal dapat diakses dengan mudah ya. Jadi pada video kali ini kita akan coba mengimplementasikan Open Journaling System pada server Ubuntu kita ya. Oke, langsung saja kita mulai proses konfigurasinya. Oke, langkah awal kita akan cek versi dari sistem operasi Ubuntu yang kita gunakan ya. Kita menggunakan Ubuntu versi 22.04 dan kernel versi 5.15 ya, generic. Kita masuk ke akses super user ya pada Linux kita. Selanjutnya kita bisa mengecek ya. Jadi server yang kita gunakan ini menggunakan CPU 2 core ya dengan memori kurang lebih 3 GB ya. Dan kita bisa lihat storage yang kita gunakan adalah kurang dari 100 GB ya. Jadi kira-kira berukuran 100 GB untuk storage yang kita gunakan. Oke, pertama-tama kita akan melakukan update sistem dulu ya, apt update dan melakukan upgrade sistem. Oke, proses update dan upgrade-nya sedang berjalan. Jadi proses ini memastikan aplikasi-aplikasi yang terinstall pada server kita itu berada pada aplikasi yang versi yang paling baru ya. Jadi perintah ini fungsinya seperti itu. Oke, sudah hampir selesai proses instalasinya. Oke, sedang melakukan unpacking dan menyelesaikan proses instalasi. Kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Jadi seluruh aplikasi yang sudah di-download, yang sudah di-update ya, yang sudah diperbarui akan diterapkan ke sistem kita termasuk kernel ya, termasuk versi-versi perangkat lunak yang terbaru. Oke, sudah hampir selesai. Oke, sedang melakukan setting up ya beberapa aplikasi. Oke, proses update-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi web server ya dan modul-modul yang dibutuhkan oleh web server ya. Seperti di sini kita menggunakan web servernya Apache dan kita akan menggunakan modul web yang dibutuhkan oleh OJS adalah PHP ya. Jadi PHP yang kita gunakan adalah PHP 8.1 bersama extension yang dibutuhkan ya. Jadi ada modul-modul, ada CLI, ada common, ada embed string, ada GD, ada INTL, ada XML, MySQL, zip, CURL, dan TD dan Magic ya. BCMath. Oke.
Jadi kita akan install dulu web server dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Oke, proses kapasitasnya sekitar 150 MB ya, total kapasitas yang dibutuhkan. Oke, sistem sedang mendownload paket-paketnya dan melakukan penerapan sistem ya, penerapan pada server kita. Jadi PHP yang digunakan sesuai informasi tadi, PHP 8.1. Oke, proses instalasinya hampir selesai ya. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita jalankan web server yang kita gunakan ya. Kita jalankan web servernya dan kita coba cek statusnya, pastikan web servernya sudah aktif ya, sudah aktif dan running. Setelah itu kita akan setting atau install MariaDB servernya. Kita install MariaDB server. Oke, enter. Oke, jadi web server dan database servernya sudah terinstall. Kita pastikan MariaDB-nya jalan ya, dengan etc init MariaDB restart. Kita cek status dari MariaDB-nya sudah aktif ya, sudah aktif dan running. Oke, kita akan setting atau melakukan proses pembuatan database ya. Jadi kita masuk ke MySQL dan kita akan buat database yang akan digunakan untuk menyimpan data-data dari web OJS ya. Kita buat nama database-nya OJS_SolidUmar. Terus kita buatkan user ya, yang akan kita berikan hak akses pada folder tersebut. Create user WalidUmar at localhost identified by password ya. Selanjutnya kita berikan hak akses ya, grant all privilege on OJS WalidUmar. Titik bintang, yaitu user apa ya. Jadi kita akan berikan hak akses penuh pada database untuk user WalidUmar. Setelah itu kita bisa close privilege ya. Kita bisa exit. Oke, setelah itu kita akan melakukan download ya, menggunakan widget untuk aplikasi dari OJS-nya ya. Jadi kita download dari websitenya pkp.svu.ca/ojs download. Jadi OJS yang kita gunakan adalah OJS versi 3.3.0.16. Jadi ekstensi yang akan kita download itu berekstensi TargetZip dan ukurannya berukuran 50 MB ya. Setelah kita berhasil download, kita akan melakukan proses ekstrak. Oke, jadi proses ekstraknya sedang berlangsung dan sudah selesai. Setelah itu kita akan melakukan proses pembuatan direktori pada web server ya. Jadi kita akan buatkan sebuah direktori ya, sesuai dengan domain yang akan kita gunakan nanti. Jadi saya sudah buatkan atau sudah menyediakan domain ya, ojs.tutorial.walidumar.my.id. Jadi sekarang kita buatkan direktori foldernya ya. Jadi kita buat dua folder, ada OJS data dan OJS app ya. Setelah itu kita akan konfigurasi permission ya dan ownership pada direktori OJS-nya. Jadi kita akan ubah permissionnya chown www.data/var/www OJS tutorial. Setelah itu kita chmod ya 755 untuk var www OJS secara rekursif ya. Oke, setelah itu kita masuk ke ptc apache set available. Kita akan duplikat file 00 default menjadi file, kita akan duplikat saja, tidak perlu dibuat baru ya, ojs.tutorial.walidumar.my.id/conf. Setelah itu kita akan edit ya virtual hostnya. Nah di sini virtual hostnya kita akan
server name-nya kita setting sesuai dengan domain yang kita gunakan ya. Jadi karena kita sudah membuatkan, karena OJS saat ini berjalan pada web server yang sudah online ya. Oke, dokumen rootnya silakan menyesuaikan. Di sini saya menggunakan /OJS app ya. Selanjutnya kita buatkan direktori. Direktorinya oke seperti itu. Terus kita buat direktori. Selanjutnya kita buat rule ya. Atau kita buat option. Oke, untuk option indeksnya itu minus plus follow symlink multi-view ya. Jadi kita disable fitur indexes, kita allow override, terus kita require all granted. Oke, setelah itu kita bisa simpan ya. Kita bisa simpan konfigurasinya. Kita bisa simpan konfigurasinya dan kita akan mengaktifkan modul rewrite ya. Dan kita akan aktifkan konfigurasi dari virtual host OJS-nya. Nah, jika sudah, kita bisa restart ya web server Apache-nya. Oke, sudah kita restart dan harusnya sekarang kita sudah bisa mengakses OJS-nya melalui web browser kita ya. Jadi bisa diakses ojs.tutorial.walitumar.my.id. Oke, dan harusnya sekarang sudah bisa terbuka ya. Oke, kita masuk di menu instalasi gitu ya. Untuk OJS-nya, di sini kita akan memasukkan beberapa informasi yang dibutuhkan ya, seperti username, password. Jadi ini adalah username dan password yang baru ya, yang akan digunakan untuk melakukan autentifikasi login pada OJS server kita. Kita pilih bahasanya ya. Bahasa utama yang digunakan itu bahasa Indonesia. Di sini untuk bahasa additional language-nya kita pilih English dan bahasa Indonesia juga. Selanjutnya di yang ini jangan lupa kita arahkan ke OJS data ya untuk mengupload data-data yang dibutuhkan. Jadi dia tidak akan disamakan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kita masukkan username dan password dan database name-nya ya, sesuai dengan yang kita buat di langkah awal. Oke, proses instalasi OJS-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa lakukan login. Kita bisa melakukan login. Nah, namun di sini OJS server kita masih belum secure ya. Jadi kita akan mengaktifkan fitur SSL atau HTTPS pada aplikasi kita, agar ketika dibuka tidak ada notifikasi security warning ya. Jadi kita akan coba instalkan sebuah domain yang kita akan instalkan sebuah SSL ya, yang free tentunya, yang akan bisa membuat aplikasi atau server kita menjadi statusnya HTTPS-nya aktif ya. Kita aktifkan menggunakan perintah berikut: certbot --apache -d ojs.tutorial.walitumar. Kita cukup memasukkan email. Oke, di sini kita pilih yes. Oke, kita pilih no. Oke, sedang di request untuk sertifikatnya. Oke, saya rasa kita tinggal tunggu beberapa saat hingga proses request sertifikatnya selesai. Oke, sedang mendeploy dan sertifikat kita sudah selesai diterapkan ya. Nah, selanjutnya kita bisa tes dengan merefresh ya. Harusnya sekarang notifikasi not secure-nya sudah hilang dan koneksinya sudah connection secure dan certified-nya sudah valid ya. Jadi di sini menggunakan certified let's encrypt ya. Nah, untuk menguji layanan OJS kita bisa login untuk melakukan demo ya, demo singkat untuk melakukan proses pembuatan jurnal. Di sini kita bisa buat jurnal, kita bisa masukkan nama jurnal ya. Di sini inisial jurnal ya, misalnya jurnal XYZ, kampus XYZ.
Di sini ada deskripsinya. Sini kita bisa mengisi. Jika sudah, kita bisa masukkan alamatnya ya. Jadi di sini akan jadi subdirektori. Kita bisa simpan. Oke. Ya, jurnal kita sudah berhasil dibuat. Oke, kita bisa cek plugin ya. Di sini ada fitur untuk menambahkan plugin-plugin yang kita butuhkan. Oke, kita bisa masuk langsung ke jurnal yang kita sudah buat. Oke, di sini ada naskah yang masuk, ada antrian, ada semua yang aktif. Oke, di sini kita akan coba mensimulasikan bagaimana cara untuk melakukan submit jurnal ya. Misalnya kita akan unggah naskah ya. Jadi kita akan melakukan penguploadan sebuah jurnal ilmiah pada OJS. Sini jangan lupa kita centang. Oke, Anda harus menyetujui syarat privasi. Oke, kita centang dulu. Selanjutnya kita isi deskripsinya ya. Oke, nah di sini kita bisa mengunggah sebuah dokumen. Kita coba cari dokumen yang akan kita upload. Oke, di sini kita harus berikan deskripsi. File jenis filenya adalah file utama naskah, contohnya ya. Terus kita bisa simpan dan lanjut. Kita berikan identitas ya berupa prefix dan judul. Kita masukkan subjudul, ya, abstraknya, daftar kontributor. Kita masuk ke konfirmasi ya, selesaikan kirim naskah. Dan terima kasih Anda berminat menerbitkan naskah. Oke, sekarang sudah berhasil terupload jurnal yang kita sudah buat pada aplikasi OJS ya, dan kita bisa melakukan review dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.